Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk ta'allum fiddin, untuk mempelajari agama, dan terlebih khusus pokok pembahasan kita pada kali ini adalah tentang pentingnya mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu mempelajari bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya kami turunkan dia, yaitu Al-Qur'an, dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hikmahnya memilihkan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci kita, yaitu kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang merupakan kitab suci yang sempurna juga penyempurna bagi kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Dan tentunya kita yakin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih sesuatu maka tidak sembarangan, tentunya berdasarkan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilihkan bahasa Arab untuk sebagai bahasa Al-Qur'an, karena di antara keistimewaan bahasa Arab adalah dia adalah bahasa yang paling bisa untuk mengungkapkan isi hati manusia. Dan juga para peneliti mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini adalah di antara bahasa yang sangat kuno, atau mungkin di antara bahasa yang paling kuno di antara bahasa-bahasa yang lain di muka bumi ini. Dan semakin kuno dan semakin tuanya bahasa, maka dia akan semakin kompleks dan semakin lengkap untuk bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati manusia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah lain kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, karena pertama kali Allah Subhanahu wa taala tujukan khitab, tujukan pembicaraan dalam Al-Qur'an itu adalah kepada orang Arab. Meskipun hukum-hukum yang berlaku padanya ini universal, berlaku untuk semua orang. Nah, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Oleh karena itulah maka hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan bahasa kaum diturunkannya kitab suci tersebut, ya, supaya kaum tersebut bisa memahami apa yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita ingat kembali tentang pesan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ta'allamu al-Arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Umar berpesan kepada kita, hendaklah kalian mempelajari bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab ini merupakan bagian yang penting dari agama kalian. Maka bagaimana tidak menjadi bagian yang penting? Karena semua ibadah yang kita lakukan itu kita ucapkan dalam bahasa Arab. Maka zikir-zikir dan juga bacaan salat ini dalam bahasa Arab. Kemudian juga pembahasan-pembahasan lainnya dalam agama kita itu sumber aslinya adalah teks-teks berbahasa Arab. Al-Qur'anul Karim berbahasa Arab, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menggunakan bahasa Arab. Dan tentunya akan mudah kita pahami bahwasanya apabila kita ingin mempelajari sebuah ilmu, tentunya kita akan belajar bahasa asli dari ilmu tersebut. Maka apabila Anda adalah orang yang belajar di ilmu kedokteran dan teks-teks asli ilmu kedokteran itu berbahasa Inggris misalkan, maka tentunya Anda juga minimal paham bahasa Inggris dari sisi kaedah-kaedahnya, dari tensisnya. Kemudian dari gaya bahasa dalam mengungkapkan kalimat.
Meskipun mungkin untuk berkomunikasi Anda kurang lancar menggunakan bahasa Inggris, tapi setidaknya Anda paham apa yang dimaksudkan dalam teks-teks yang Anda baca. Bila mungkin Anda adalah orang yang fokus di belajar bahasa Jawa, maka tentunya Anda juga minimal menggunakan literatur-literatur yang berbahasa Jawa. Maka logika kita secara simpel memahami demikian. Maka demikian pula ketika kita ingin memahami agama Islam dengan sempurna, dengan baik dan benar, maka tentunya kita pun harus mempelajari bahasa sumber, terutama bahasa sumber teks-teks Islam, yaitu bahasa Arab. Meskipun Anda mungkin untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab itu mungkin kurang sedikit lancar, maka paling tidak ketika Anda ingin mempelajari teks-teks Al-Quran, mempelajari tafsir para ulama, kemudian mempelajari tentang fikih ataupun yang lainnya, ingin memperdalam masalah itu, maka hendaknya Anda pelajari ilmu bahasa Arab, terlebih khusus tentang kaedah-kaedah dalam berbahasa Arab. Sekali lagi, meskipun mungkin untuk bercakap-cakap mungkin kurang lancar, tapi karena tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang murni, maka mau tidak mau kita harus membekali diri kita dengan ilmu alat, yaitu ilmu bahasa Arab, terlebih khusus kaedah-kaedah bahasa Arab. Dan juga mari kita ingat lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang dia tabahhara, melaut, dari kata bahar artinya laut, yang dimaksud dengan tabahhara artinya adalah luas ilmunya. Barang siapa yang dia luas ilmunya dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini merupakan salah satu cabang dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, terlebih khusus berkaitan tentang grammar, yaitu kaedah-kaedah berbahasa Arab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah katakan, ihtada illa kulli ulum, maka dia ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari semua ilmu. Terlebih khusus ilmu agama tentunya. Maka untuk mempelajari ilmu usul fikih butuh kaidah bahasa Arab. Untuk mempelajari tafsir dengan baik dan benar dan bisa memahami kenapa bisa disimpulkan demikian, maka butuh bahasa Arab. Dan semua cabang ilmu dalam agama kita, apabila kita ingin mempelajarinya secara taksil dan tafsil, secara bertahap dan juga secara mendalam, maka bekal utamanya diantaranya adalah belajar ilmu bahasa Arab, terlebih khusus kaedah-kaedah bahasa Arab, atau yang sering kita kenal dengan kaedah ilmu nahwu dan sharaf. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kita yang ketika mencoba belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf mengeluh, yaitu sering mengeluhkan susah, kemudian lama untuk menguasainya. Kenapa sampai kendala-kendala ini muncul? Kita katakan wajar. Karena yang pertama mungkin kita bukan orang yang native speaker berbahasa Arab. Kita lebih terbiasa dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah kita masing-masing. Dan kita tidak membiasakan diri untuk familiar dengan bahasa Arab. Maka wajar ini jadi kendala. Sama seperti ketika kita belajar bahasa Inggris, maka bagi kita yang tidak familiar dengan bahasa Inggris dan gaya bahasa Inggris, ketika disuruh belajar bahasa Inggris merasa susah. Belajar grammar apalagi, past tense dan yang lainnya itu bingung. Apalagi ada past continuous tense dan juga model-model yang lain, ini bingung. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Tapi bagi orang yang dia mungkin dari sejak kecil dibiasakan untuk berbahasa Inggris, dilatih oleh orang tuanya untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari, percakapan sehari-hari, meskipun dia bukan native speaker orang Inggris, native speaker berbahasa Inggris, tapi dia akan lebih mudah belajar bahasa Inggris karena sudah biasa. Maka orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, apabila kita belum kenal, kemudian langsung berinteraksi, maka ini rasa sayang akan sulit untuk timbul. Tapi berbeda dengan apabila kita sudah kenal, kemudian juga tahu manfaatnya,
kemudian tahu ternyata mengandung keindahan nilai berbahasa yang sangat amat tinggi, maka ini tentunya akan membuat kita tergerak hati kita untuk mempelajari bahasa tersebut dan juga semakin mencintai bahasa tersebut meskipun mungkin di tengah-tengah perjalanan banyak sekali kendala yang akan kita hadapi. Karena tentunya dalam proses belajar tentunya tidak mulus. Mau belajar apapun, bidang ilmu apapun itu tidak akan mulus. Pasti akan ada materi yang susah. Kemudian ada kendala-kendala kesibukan lain yang ini membentur jadwal belajar kita. Maka itu pasti akan ada kendala. Namun apabila kita sudah berazam, bertekad kuat untuk mempelajari sebuah ilmu, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu. Nah, apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih khusus ketika kita sudah menggerakkan kaki kita, menggerakkan hati kita untuk mempelajari bahasa Arab, apabila niat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita punya keinginan yang murni ketika belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, untuk memahami sabda-sabda Nabi SAW bukan dengan niat-niat yang lain, bukan dengan tendensi yang lain, maka yakinlah apabila ada kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang akan tolong Anda, bukan orang lain. Maka gantungkanlah diri Anda, gantungkanlah hati Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika proses belajar, terutama belajar agama, terlebih khusus belajar kaedah-kaedah bahasa Arab. Maka faktor pertama adalah tadi, karena kita tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Meskipun mungkin setiap hari membaca Al-Quran. Tapi mungkin kita katakan yakin mayoritas di antara kita ketika membaca Al-Quran itu semata-mata membaca untuk mengejar khatam Al-Quran, selesai membaca Al-Quran. Mungkin masih sedikit di antara kita yang membaca Al-Quran kemudian perhatian untuk mengetahui ini artinya apa. Kata ini artinya apa. Kemudian membaca terjemah, kemudian membaca tafsirnya. Maka mungkin masih sedikit di antara kita yang seperti itu. Oleh karena itulah wajar ketika kita belajar bahasa Arab, terlebih khusus kaidah bahasa Arab, merasa susah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan khawatir. Nah, kenapa? Karena kita punya salaf, kita punya pendahulu dalam mempelajari bahasa Arab. Bahkan sampai-sampai para ulama sendiri pun itu ketika belajar kaidah-kaidah bahasa Arab mereka merasa susah. Hatta mereka orang Arab. Orang Arab sendiri itu untuk belajar kaidah-kaidah bahasa Arab itu merasa berat. Padahal mereka berbahasa Arab dari sejak kecil dan mereka adalah native speaker berbahasa Arab. Maka ketika kita merasa susah untuk belajar bahasa Arab, terutama untuk kaidah-kaidah bahasa Arab, kita katakan wajar. Kita punya banyak teman, kita tidak sendirian. Sehingga kita tidak perlu merasa berputus asa. Hendaklah ketika kita mungkin jatuh ketika proses belajar, maka hendaknya kita bangkit lagi. Kumpulkan tenaga, kumpulkan semangat untuk belajar meskipun itu mulai dari awal lagi. Dan sebuah pesan yang sangat amat bagus yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kalau tidak salah di syarah beliau untuk Al-Ajurumiyah, beliau katakan yang intinya gambaran perumpamaan kita belajar kaidah-kaidah bahasa Arab terutama ilmu nahwu adalah ketika ada seseorang yang ingin memasuki sebuah istana. Tapi istana tersebut pintunya sangat amat besar. Dan pintunya ini sangat amat berat, susah untuk dibuka karena terbuat dari besi. Namun apabila orang tersebut bersabar, kemudian berusaha untuk membuka dan mendorong pintu tersebut meskipun sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya terbuka, maka dia akan bisa menikmati dan mendapatkan serta melihat keindahan-keindahan yang ada dalam istana tersebut sesuka hatinya. Maka demikian pula ketika kita belajar ilmu bahasa Arab, terlebih khusus kaidah bahasa Arab, mungkin susah. Di awal susah. Kenapa? Di antaranya karena tidak familiar. Tapi apabila kita bersabar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong, maka inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan.
maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu Anda, akan bantu kita untuk sedikit demi sedikit mengarungi kesusahan tersebut, sehingga nanti akhirnya kesusahan tersebut kita lalui dan terlalui. Kemudian kita bisa merasakan betapa manisnya belajar ilmu bahasa Arab. Kita bisa mendapatkan manfaatnya mungkin setelah sekian waktu kita proses belajar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sedikit berbagi pengalaman. Maka banyak di antara teman-teman yang pertama kali belajar bahasa Arab, kemudian teman-teman tersebut langsung belajar kaidah, mereka merasakan bahwasanya ketika di awal belajar ini mungkin belum ada gambaran lengkap untuk bisa memahami kaidah-kaidah tersebut. Dan barulah mereka mendapatkan gambaran lengkap ketika sudah selesai mempelajari satu kitab tersebut. Maka mungkin nanti kita akan belajar di awal-awal belum ada gambaran lengkap. Mungkin contohnya karena contohnya kurang misalkan. Meskipun ada contoh-contoh yang kita sampaikan, tapi mungkin contohnya kurang. Kurang lengkap untuk bisa membuat kita, oh ternyata maksudnya seperti itu. Ataupun mungkin belum bisa 100% untuk membuat kita paham kalau istilah seperti ini kalau dalam bahasa Indonesianya itu kurang lebih padanannya apa. Tapi ketika kita sedikit demi sedikit, kemudian sampai nanti akhir selesai mempelajari satu kitab dalam pembahasan kaidah bahasa Arab, barulah kita akan mendapatkan frame yang lengkap, mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Maka sebagaimana orang bilang, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Maka belajar ilmu pun demikian. Banyak di antara kita yang kurang bersabar ketika mempelajari ilmu bahasa Arab ataupun terlebih khusus ilmu kaidah bahasa Arab. Mereka ingin bahwasanya belajar agama itu ya harusnya mudah. Mereka bayangkan bahwasanya belajar agama itu ya dipermudah sajalah. Kita katakan tidak demikian. Bahkan para ulama salaf kita, ulama terdahulu kita, bagaimana mereka kita lihat bercapek-capek, bersusah-susah dalam mempelajari ilmu agama. Untuk mencari satu hadis harus bepergian sekian ribu kilometer dan itu berjalan kaki dengan bekal yang terbatas. Bahkan di antara ulama yang mengkhususkan diri dalam mempelajari ilmu kaidah bahasa Arab, sampai putus asa berulang kali ketika berusaha untuk mempelajari ilmu kaidah-kaidah berbahasa Arab, sampai dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak berputus asa dalam belajar bahasa Arab. Dia lihat semut membawa makanannya ini besarnya berlipat kali dari badannya. Naik ke pohon, jatuh lagi, naik ke pohon, jatuh lagi, sampai berulang kali semut itu demikian. Tapi semut ini tidak berputus asa, akhirnya dia berhasil membawa makanannya. Maka dengan dia lihat kejadian tersebut, akhirnya dia kembali bersemangat untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Sehingga dia berhasil dan menjadi ulama dalam ilmu bahasa Arab. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang utama ketika kita mempelajari agama secara umum adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jujurkanlah niat Anda ketika belajar dan niatkanlah ketika Anda belajar adalah untuk memahami Al-Qur'an, untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat-niat yang lain. Karena kita yakin apabila niat kita telah terkotori, maka secerdas apapun kita, sepandai apapun kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho dengan kegiatan belajar yang kita lalui, yang kita lakukan. Tapi apabila ketika Anda menjadi orang yang berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin pemahaman kita terbatas, meskipun mungkin dianggap pemahaman kita itu tertinggal daripada teman-teman yang lainnya ketika belajar bahasa Arab, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menolong Anda karena kejujuran dan keikhlasan niat kita. Baik kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka itu adalah sebuah pendahuluan supaya kita mengetahui betapa pentingnya dan betapa menariknya nanti ketika kita mempelajari bahasa Arab dan juga mempelajari terlebih khusus kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan perdana kita ini yang nanti kita akan bahas sebuah kitab kaidah bahasa Arab, kita yang berbicara tentang nahwu dan shorof, kita gunakan kitab Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyyah. Kita akan bicarakan di sini tentang kaidah-kaidah perubahan akhir kata dan juga nanti kaidah-kaidah perubahan kata untuk mendapatkan makna kata yang kita inginkan. Karena ini adalah pertemuan pendahuluan, maka hanya akan kita bahas tentang pengenalan apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Maka di halaman 37 di kitab Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyyah yang ada di hadapan kami, di bab yang pertama adalah pembahasan tentang muqaddimah. Ya, qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang nahwu, muqaddimatun, muqaddimah, pendahuluan. Kita akan bicarakan aqsam al-kalimah al-arabiyyah, macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Penulis mengatakan, mendefinisikan dan juga mengenalkan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu. An-nahwu qawaidu. Yang namanya ilmu nahwu itu adalah sebuah kaidah. Dia merupakan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha wadhifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati. Yang mana dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengetahui kedudukan setiap kata yang ada di dalam kalimat. Maka poin pertama dalam ilmu nahwu adalah kita mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita mempelajari SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kedudukan kata dalam kalimat itu yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah wadhabtu awakhiril kalimati. Dan dhabt, kurang lebih dhabt di sini artinya adalah harokat akhir. Harokat akhir kata. Jadi cuma fokus membahas dan mempelajari perubahan harokat akhir kata. Apakah kata ini kita baca dhammah, ataukah kasrah, ataukah fathah. Yang mana nanti poin kedua ini berhubungan dengan poin yang pertama. Karena dalam bahasa Arab, sebagaimana kita ketahui, dia mengenal harokat. Harokah artinya adalah pergerakan. Jadi ada sukun, ada harokah. Kalau sukun itu ya tenang, artinya apa? Mati dia. Kita waqaf. Misalkan kata baitun. Nah, baitun kalau kita baca harokat akhirnya kita baca baitun. Tapi kalau kita waqaf jadi sukun, bait. Nah, bahasa Arab mengenal harokat. Ada fathah, ada dhammah, ada kasrah. Yang mana perubahan akhir harokat, perubahan harokat pada akhir kata ini menentukan kedudukan kata di dalam kalimat. Maka kurang lebih gambarannya adalah ketika ada sebuah kata benda, dia harokat akhirnya adalah dhammah, maka biasanya dia berkedudukan sebagai subjek kalau dalam bahasa Indonesia kita. Misalkan kita ambil sampel kata muslimun. Kata muslimun. Kata muslimun, kata muslim ini bisa kita baca muslimun, bisa kita baca musliman, juga bisa kita baca muslimin. Artinya sama, namun peletakannya dalam kalimat berbeda. Kapan dibaca muslimun akhiran dhammah? Ketika dia sebagai subjek. Misalkan saya buat kalimat jaa muslimun. Jaa muslimun, jaa telah datang muslimun seorang muslim. Kenapa dibaca akhiran dhammah? Karena dia subjek dalam kalimat. Berbeda halnya apabila kita dudukkan kata muslim sebagai objek, maka kita baca musliman dengan akhiran fathatain, akhiran fathah. Contohnya adalah ra'aitu musliman, ra'aitu musliman, ra'aitu saya melihat musliman seorang muslim. Kenapa kita baca musliman? Karena objek dalam kalimat. Berbeda lagi ketika dia didahului oleh salah satu huruf jar. Ya, ada istilah huruf jar yang nanti akan kita pelajari. Di antara huruf jar
Itu adalah huruf jar ba yang kita baca bi. Misalkan dalam kalimat marartu bi muslimin. Marartu bi muslimin. Saya berpapasan dengan muslimin, seorang muslim. Maka di sini dibaca muslimin, kenapa? Karena didahului oleh kata bi. Yang nanti kita pelajari, kata bi ini termasuk dari salah satu huruf jar, dan fungsi utama huruf jar adalah membuat isim atau kata benda setelahnya secara umum akan menjadi akhiran kasrah. Maka ini yang kita pelajari di poin yang kedua, yaitu kita pelajari perubahan harokat akhir kata. Kemudian poin yang ketiga yang akan kita pelajari dari ilmu nahwu adalah wa kaifiyatu i'rabiha, dan bagaimanakah caranya kita mengi'rab kata tersebut. Apa itu i'rab? Ya nanti akan kita pelajari di babnya sendiri. Kurang lebih i'rab ini adalah tata cara dalam menentukan kedudukan kata dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan saya punya kalimat, saya membaca buku. Saya membaca buku. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan kedudukan dari masing-masing kata di dalam kalimat tersebut. Maka kata saya di sini berkedudukan sebagai subjek, kemudian kata membaca berkedudukan sebagai predikat, kemudian buku berkedudukan sebagai objek. Nah, kurang lebih penentuan kedudukan kata dalam kalimat seperti ini itu dalam bahasa nahwu itu dikenal dengan istilah i'rab. Yang nanti mungkin ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Di antara perbedaannya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak mengenal harokat, sehingga terbatas subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab mengenal harokat, perubahan akhir kata. Maka nanti akan ada pembahasan, oh ini subjek, harokat akhirnya domah. Oh ini objek, harokat akhirnya fathah. Oh ini majrur, harokat akhirnya kasrah. Jadi akan ada istilah-istilah yang mungkin lain yang tidak kita temukan padanannya di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kurang lebih adalah i'rab, yaitu penentuan kedudukan kata di dalam kalimat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah 3 poin utama yang nanti akan kita pelajari dalam pembahasan ilmu nahwu. Yang pertama adalah kedudukan kata di dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah perubahan harokat akhir kata, yang ini berkaitan tentang poin yang pertama tadi, yaitu kedudukannya dalam kalimat. Kemudian yang ketiga adalah kita akan pelajari bagaimanakah tata cara mengi'rab sebuah kata di dalam kalimat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan perdana kita dalam membahas kitab Mulakhas Qawaid Lughah Al-Arabiyah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas macam-macam kata di dalam bahasa Arab dan ciri-ciri dari masing-masingnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.